Nabi Lut lahir dan diasuh oleh pamannya yang juga utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Secara silsilah, ayah Nabi Lut bernama Haran bin Tareh. Haran merupakan saudara kandung dari Nabi Ibrahim. Haran memiliki saudara kembar bernama Nahor. Dengan demikian, garis keturunannya adalah Lut bin Haran, bin Azara bin Nahor, bin Suruj bin Rau bin Falij bin Abir bin Shalih bin Arfahsad bin Syam bin Nuh. Karena begitu dekat, Nabi Lut dan Nabi Ibrahim sering mengembara jauh, melintasi daratan dan lautan. Misi mereka adalah menyebarkan ajaran agama Islam pada umat manusia. Saat mereka tiba di Palestina, Nabi Lut menerima wahyu dari Allah. Dia dipilih sebagai nabi dan diutus untuk mendakwahi kaum Sodom. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah untuk menetap di kota Sodom yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina. Nabi Lut bertugas untuk membawa orang-orang Sodom untuk bertaubat, kembali menyembah Allah, dan menjauhi segala larangannya. Namun, tugas itu tak mudah lantaran kota Sodom dikenal sebagai kota maksiat, penuh korupsi, dan angka kriminalitasnya juga tinggi. Tak hanya merampas barang-barang, kaum Sodom juga tak segan membunuh. Namun, tindakan kejahatan yang paling mengerikan adalah homoseksual dan lesbian. Di kota Sodom, Nabi Lut menikah dengan seorang perempuan bernama Waliyah. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 putri, yaitu Raitsa dan Zagrata. Namun, perjalanan rumah tangga Nabi Lut rupanya juga tidak mulus. Istrinya menjadi musuh dalam selimut. Kota Sodom menjadi tempat pertama kegiatan homoseksual dan lesbian. Sepanjang sejarah umat manusia, tidak ada manusia yang menjalankan praktik homoseksual maupun lesbian sebelum kaum Sodom. Pasalnya, praktik penuh maksiat ini menjadi hal yang biasa di kota Sodom. Semua orang terlibat dan tanpa malu-malu mengakuinya di muka umum. Bahkan, mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit dibenahi, Nabi Lut tetap teguh. Dia tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika, Nabi Lut menghampiri orang-orang di kota dan menyatakan bahwa dirinya seorang nabi utusan Allah. Nabi Lut mengingatkan mereka bahwa homoseksual maupun lesbian adalah kegiatan yang tidak bermoral. Dalam dakwahnya, Nabi Lut tidak bosan-bosannya mengingatkan umatnya tentang hukuman berat dari Allah. Dia meminta umatnya untuk segera meninggalkan praktik maksiat yang amodal dan dibenci Allah. Jengah dengan aksi Nabi Lut, kaum Sodom lantas berencana untuk mengusir Nabi Lut dari kota Sodom. Namun, sebelum itu, mereka memberikan peringatan terakhir kepada Nabi Lut. Wahai Lut, jika kamu tidak berhenti, kamu akan menjadi salah satu dari mereka yang diusir. Namun, Nabi Lut tidak gentar sedikit pun. Dia tetap mengajak kaumnya untuk beriman dan beribadah kepada Allah. Selain itu, mereka juga diminta untuk meninggalkan kebiasaan yang mungkar, menjauhi maksiat, kejahatan, hingga menghindari rayuan iblis dan setan. Namun, tidak semudah itu membawa kaum Sodom ke jalan Allah. Mereka tetap saja bermaksiat dan melakukan kejahatan. Pada akhirnya, Nabi Lut berdoa kepada Allah agar semua kaum Sodom diazab seberat-beratnya lantaran tidak mau mengikuti jalan yang benar. Setelah sekian tahun berdakwah, tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah. Satu-satunya keluarga muslim di kota Sodom adalah keluarga Nabi Lut dan tidak semuanya beragama Islam. Hanya Nabi Lut dan kedua putri yang taat dalam agama, sementara sang istri tetap tidak beriman. Karena itulah, Nabi Lut berdoa kepada Allah. Dia meminta pertolongan untuk melawan kaumnya yang tidak beriman dan masih suka bermaksiat. Sebagai jawaban atas doa Nabi Lut, Allah mengirim 3 malaikat, yang menyamar sebagai laki-laki. Ketiga malaikat itu pergi ke rumah Nabi Lut. Tentu saja Nabi Lut terkejut saat melihat ketampanan mereka. Bagaimana tidak, mereka pasti akan menjadi korban kaum Sodom. Takut diketahui kaum Sodom, Nabi Lut segera membawa mereka masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Nabi Lut juga berpesan kepada istri dan 2 putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamu ini. Apabila kedatangan mereka sampai tercium kaum Sodom, habislah riwayat mereka. Namun, informasi tentang keberadaan 3 laki-laki tampan begitu cepat tersebar luas. Apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut akhirnya terjadi. Informasi tentang 3 laki-laki tampan langsung tersiar dari mulut ke mulut dengan begitu cepat. Tanpa menunggu waktu lama, mereka bergegas mendatangi rumah Nabi Lut untuk melihat para tamunya serta memuaskan hawa nafsunya. Namun, Nabi Lut tidak membuka pintu rumahnya. Nabi Lut juga meminta kaumnya untuk kembali kepada istri-istri mereka dan tidak berbuat maksiat sebelum dilanda azab yang pedih dari Allah. Namun, lagi-lagi semua upaya Nabi Lut tidak diindahkan. Mereka kian merangsek, ingin mendobrak rumah Nabi Lut dari segala penjuru. Melihat ketakutan Nabi Lut, akhirnya para lelaki tampan itu mengaku pada Nabi Lut bahwa mereka adalah para malaikat Allah yang diutus untuk memberikan azab mengerikan bagi kaum Sodom. Mendengar hal itu, Nabi Lut pun tidak menyangka pertolongan Allah akan datang secepat itu.
Allah telah memberikan jawaban atas semua doa-doanya. Para malaikat itu lantas menunjukkan azab dari Allah. Mereka meminta Nabi untuk membuka pintu rumahnya lebar-lebar agar orang-orang yang haus homoseksual itu bisa masuk. Begitu pintu dibuka, orang-orang langsung menyerbu dan berebutan untuk masuk. Namun, tiba-tiba pandangan mereka langsung gelap gulita. Mereka tidak dapat melihat apapun. Mereka berkali-kali mengusap-usap mata, tetapi ternyata kini mereka sudah menjadi buta. Para penyerbu rumah Nabi Lut masih dalam keadaan kacau balau berbenturan antara satu dengan lain dan berteriak-teriak seraya bertanya-tanya apa yang membuat mereka buta mendadak. Kemudian, para tamu jelmaan malaikat berseru kepada Nabi Lut agar segera meninggalkan perkampungan itu sebelum azab yang lebih besar melanda. Nabi Lut diminta pergi secepat mungkin bersama keluarganya karena waktunya tak lama lagi. Azab itu telah tampak dan akan segera ditimpakan oleh Allah. Para malaikat itu berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar pergi tanpa menoleh ke belakang. Lewat tengah malam, Nabi Lut keluar dari rumahnya bersama istri dan 2 putrinya. Mereka berjalan cepat menuju keluar kota. Sesuai petunjuk para malaikat, mereka tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri. Namun demikian, istri Nabi Lut tetap saja bebal. Dia meragukan kebenaran perkataan malaikat soal azab yang akan segera ditimpakan ke kaum Sodom. Karena penasaran, dia pun menoleh ke belakang. Alhasil, azab itu kini menimpanya juga. Kota Sodom terombang-ambing seperti lautan. Angin bertiup begitu kencang dari segala penjuru. Ada hujan lebat disertai petir, batu beterbangan yang tampak sangat mengerikan. Banyak di antara mereka yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan, termasuk istri Nabi Lut. Setelah peristiwa itu, Nabi Lut kembali ke Sodom dan memulai hari-hari baru untuk berdakwah. Dia masih tetap bersemangat untuk membawa kaumnya ke dalam Islam.